Vina bonceng 3 dengan wanita kurus sebelum dijemput Eki. Linda tantang cek CCTV. Baru terungkap bahwa ternyata Vina dibonceng wanita kurus sebelum bertemu Eki pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Informasi yang diterima Uya Kuya, Vina dijemput oleh 2 orang wanita bertubuh kurus dan gemuk sebelum bertemu Eki. Tak mau dituduh terlibat dalam kasus Vina, Linda langsung menantang untuk cek CCTV. Kematian Vina dan Eki di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat hingga kini memang masih misteri. Penyebab Vina dan Eki tewas pun menjadi perdebatan karena banyak kesaksian berbeda. Namun pengadilan sudah memutuskan bahwa Eki dan Vina tewas karena dianiaya. Kini terbaru Uya Kuya mengaku mendapat informasi dari keluarga Vina. Menurutnya berdasar informasi itu, Vina pergi dari rumah dijemput 2 orang wanita. Dijemput 2 orang wanita naik motor bonceng 3, satu kurus satu agak gemuk, kata Uya Kuya. Tak mau disalahkan dalam kasus Vina, Linda langsung membela diri. Kan kakak Vina udah lihat muka aku, kata Linda. Linda mengaku sama sekali tak bertemu Vina saat malam kejadian pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Dia menegaskan bahwa wanita kurus yang menjemput Vina bukan dirinya. Gak jemput Vina, sama sekali bukan. Berani bersumpah, kata Linda. Demi membuktikan ucapannya itu, Linda bahkan menantang untuk mengecek CCTV. Setiap titik kan ada CCTV, katanya. Hal itu juga sekaligus untuk membantah pernyataan kakak Vina, Marliana, yang menyatakan bahwa Linda pernah beberapa kali datang ke rumahnya. Seperti kayak keluarga Vina pernah berstatement, aku pernah main ke rumah beberapa kali. Silahkan buka CCTV, buka orang bener tidak, aku tuh bener kesana, kata Linda. Linda menerangkan ia sama sekali tak mengetahui tentang kehidupan Vina. Pun dengan daftar teman Vina. Gak tahu, teman-teman Vina aja siapa aku gak tahu karena kan aku tidak dekat, kata Linda. Kakek Vina, Sadullah, sebelumnya bercerita ketika Kamu punya cucunya kondom pamit gak? pergi. Pada Sadullah, Vina pamit pergi untuk main. Awalnya cucu saya yang bernama Vina, pergi dari rumah, permisi mau main. Kita sebagai orang tua, sama kakek saya persilakan, kata Sadullah. Marliana, kakak Vina, juga bercerita bahwa adiknya jarang sekali keluar rumah. Sekalipun main jika ada yang menjemputnya. Keluar rumah kalau ada yang nyamper, jemput, katanya. Seperti saat terakhir bertemu, adiknya pamit pergi untuk main. Mau main bilangnya, kata Marliana. Pada neneknya Vina meminta izin pergi untuk bertemu keluarga Eki. Bilang sama nenek sih, katanya mau makan-makan sama keluarga Eki, katanya. Sampai kemudian Vina pun dijemput Eki. Keterangan Eki menjemput Vina ini diutarakan Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awot. Menurutnya saat nongkrong di warung depan SMA 4 Cirebon, Eki pamit untuk menjemput Vina sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Selepas maghrib, Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Menghabiskan kopi dan sebatang rokok, Eki dan Vina kembali pergi. Baru terungkap bahwa ternyata Vina dibonceng wanita kurus sebelum bertemu Eki pada Sabtu 27 Agustus 2016. Informasi yang diterima Uya Kuya, Vina dijemput oleh 2 orang wanita bertubuh kurus dan gemuk sebelum bertemu Eki. Tak mau dituduh terlibat dalam kasus Vina, Linda langsung menantang untuk cek CCTV. Kematian Vina dan Eki di Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat hingga kini memang masih misteri. Penyebab Vina dan Eki tewas pun menjadi perdebatan karena banyak kesaksian berbeda. Namun pengadilan sudah memutuskan bahwa Eki dan Vina tewas karena dianiaya. Kini terbaru Uya Kuya mengaku mendapat informasi dari keluarga Vina. Menurutnya berdasar informasi itu, Vina pergi dari rumah dijemput 2 orang wanita. Tak mau disalahkan dalam kasus Vina, Linda langsung membela diri. Linda mengaku sama sekali tak bertemu Vina saat malam kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dia menegaskan bahwa wanita kurus yang menjemput Vina bukan dirinya. Demi membuktikan ucapannya itu, Linda bahkan menantang untuk mengecek CCTV.
Hal itu juga sekaligus untuk membantah pernyataan kakak Vina, Marliana yang menyatakan bahwa Linda pernah beberapa kali datang ke rumahnya. Linda menerangkan ia sama sekali tak mengetahui tentang kehidupan Vina pun dengan daftar teman Vina. Kakek Vina, Sadullah sebelumnya bercerita ketika cucunya pamit pergi. Pada Sadullah, Vina pamit pergi untuk main. Marliana kakak Vina juga bercerita bahwa adiknya jarang sekali keluar rumah. Sekalipun main jika ada yang menjemputnya. Seperti saat terakhir bertemu, adiknya pamit pergi untuk main. Pada neneknya Vina meminta izin pergi untuk bertemu keluarga Eki. Sampai kemudian Vina pun dijemput Eki. Keterangan Eki menjemput Vina ini diutarakan Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awot. Menurutnya saat nongkrong di warung depan SMA 4 Cirebon, Eki pamit untuk menjemput Vina sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Selepas maghrib, Eki kembali ke tongkrongan bersama Vina. Menghabiskan kopi dan sebatang rokok, Eki dan Vina kembali pergi. Baru terungkap bahwa ternyata Vina dibonceng wanita kurus sebelum bertemu Eki pada 27 Juli 16, ia diketahui dijemput oleh dua wanita bertubuh kurus dan gemuk. Tak mau dituduh terlibat dalam kasus Vina, Linda langsung menantang untuk cek CCTV. Kini terbaru Uya Kuya mengaku mendapat informasi dari keluarga Vina. Menurutnya berdasar informasi itu, Vina pergi dari rumah dijemput dua orang wanita. Tak mau disalahkan dalam kasus Vina, Linda langsung membela diri, ia mengaku sama sekali tak bertemu Vina saat malam kejadian pada Sabtu 27 Agustus 2016. Hal itu juga sekaligus untuk membantah pernyataan kakak Vina, Marliana yang menyatakan bahwa Linda pernah beberapa kali datang ke rumahnya. Kakek Vina, Sadullah sebelumnya bercerita ketika cucunya pamit pergi. Pada Sadullah, Vina pamit pergi untuk main. Pada neneknya Vina meminta izin pergi untuk bertemu keluarga Eki. Kesal dituding pura-pura kesurupan, Andi Malinda Putri Utami alias Linda memberikan pengakuannya. Linda muncul ke publik dan sempat kesurupan lagi di depan kuasa hukum keluarga Vina. Namun, video dirinya yang kesurupan lagi dituding hanya berpura-pura. Menanggapi itu, Linda menegaskan bahwa dirinya tak pernah pura-pura kesurupan. Ia bahkan mengaku lelah lantaran selalu diikuti oleh arwah Vina selama bertahun-tahun. Ia juga mengatakan bahwa arwah Vina berbeda dengan almarhum Eki yang lebih tenang. Dikutip dari YouTube Uya Kuya pada Rabu 26 Juni 2024, Linda menegaskan bahwa dirinya tak pernah berpura-pura. Kepada Uya Kuya, Linda mengaku selama 8 tahun ini masih sering melihat arwah Vina. Bukan hanya kesurupan arwahnya saja, Linda mengaku kerap diperlihatkan wujud Vina. Tak merinci seperti apa wujud Vina saat ini, Linda hanya mengatakan kalau sekarang dirinya takut melihat Vina. Menurut Linda, selama ini Vina masih mengikutinya agar bisa mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Linda pun mengaku sering mencoba berkomunikasi dengan Vina, bahkan saat syuting bersama Uya Kuya, Vina juga ada. Linda menuturkan, arwah Vina sebenarnya juga sudah berusaha untuk merasuki keluarganya, namun tidak ada yang bisa dimasuki seperti Linda. Linda pun mengaku sudah lelah diikuti oleh Vina selama 8 tahun lamanya. Sementara itu Linda mengaku tidak pernah dirasuki oleh almarhum Eki.